Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihil hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudara semua pecinta ilmu dan ahlul ilm, mudah-mudahan kita selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ridhonya, di dalam area rahmatnya, dan mudah-mudahan yang hadir ataupun yang melihat live atau rekaman ini mudah-mudahan diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kedekatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kedekatan tersebut merupakan simbol utama akan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam bentuk. Bisa dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyebut-nyebut sejarah beliau, dan itu adalah tugas lisan kita. Demikian juga tugasnya hati memperdalam kecintaan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah kerinduan hati untuk berjumpa dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga tugas anggota tubuh untuk berusaha semaksimal mungkin dengan kesungguhan hati untuk bisa mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah Rasulullah dalam semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan terbaik untuk kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat dan sahabat-sahabat pecinta ilmu dan ahlul ilm, dan semua yang menyaksikan tayangan yang barokah ini, berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah masih seputar perjalanan hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW selama 3 malam di Gua Thawr, kemudian Rasulullah keluar, dan kita telah sampaikan bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khidmahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW, sampai kepada batas segarnya Rasulullah SAW minum air susu yang disediakan atau dimintakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada seorang penggembala. Dalam pembahasan kita kemarin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW minum susu tersebut hatta rawitu, dalam riwayat hatta raditu, sampai aku puas, sampai aku segar. Sehingga yang minum Rasulullah, namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasakan segarnya air susu yang masuk dalam tenggorokan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikianlah rasa cinta, demikianlah ta'zim dan mahabbah yang sungguh-sungguh dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda kepada Sayyidina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya juga kita telah menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pastinya berusaha untuk mencari jalur-jalur yang tidak biasa dilalu-lalaingin oleh mayoritas orang pada saat itu. Beliau dari gunung turun ke lembah, naik lagi ke gunung, turun lagi ke lembah,
melewati bebatuan, melewati padang pasir yang terik, panas matahari luar biasa. Dan sampailah juga di antara riwayat cerita yang sampai kepada kita dari riwayat-riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, demikian juga disebut oleh Ibn Ishaq dalam kitab-kitabnya dan lain sebagainya, gimana usaha satu orang yang bernama Suraqah bin Ju'shum. Ini diriwayatkan oleh keponakannya, yang keponakannya sempat masuk Islam sebelum Suraqah ketika di kota Madinah, yang bernama Abdurrahman bin Malik bin Ju'shum. Dia menceritakan dari pamannya Suraqah bin Ju'shum. Suraqah ini dia mendengar ada satu orang yang menceritakan bahwa dia melihat dari kejauhan seakan-akan ada 4 orang berjalan. Dan kita telah fahamin 4 orang tersebut. Rasulullah SAW keluar dari Gua Thawr menuju kota Madinah bersama 3 orang. Yang pertama pastinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Yang kedua adalah budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya Amir bin Fuhairah. Kemudian yang ketiga adalah dalil atau penunjuk jalan yang mengerti jalur-jalur dari Mekah ke kota Madinah yang disewa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Uraiqid. Maka nampak 4 orang. Dalam ceritanya 1 orang di sukunya Suraqah bin Ju'shum. Suraqah bin Ju'shum memberikan isyarat kepada dia dari kejauhan dengan matanya supaya tidak meneruskan cerita. Suraqah bin Ju'shum mengatakan, itu bukan Muhammad dan Abu Bakar atau kawannya. Itu adalah orang-orang yang mencari ontanya yang telah hilang dari kemarin aku nampak dan lain sebagainya. Maka ini orang pun, kalau gitu berarti bukanlah ya yang disebut atau yang dicari-cari sama orang Quraisy. Kemudian Suraqah bin Ju'shum memang dengan sengaja dia kepingin untuk mendapatkan sayembara, hadiah yang diumumkan sama orang-orang Quraisy. Dan sebelumnya telah kita sampaikan di halakoh-halakoh sebelumnya, bagaimana usaha-usaha orang kafir Quraisy untuk memberangus agama ini, untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Kalau bisa dibunuh, tidak bisa dibunuh sampai bikin sayembara diumumkan kepada seluruh Jazirah Arab yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, atau bahkan menunjukkan saja, maka dia akan mendapatkan 100 onta. Tak ubahnya seperti diat seorang manusia. Gimana nilai 100 onta pada zaman tersebut? Dan pastinya sampai zaman sekarang pun juga sebuah nilai yang sangat besar. Berapa harganya onta? Dan demikianlah. Kemudian Suraqah mempersiapkan diri. Dan akhirnya dia kejar ke arah yang dituju atau yang ditunjukkan sama si orang yang berbicara tadi. Setelah berjalan beberapa saat dia memang nampak. Dari kejauhan nampak 4 orang tersebut. Suraqah sudah mempersiapkan tombaknya, sudah mempersiapkan panahnya dengan kudanya dan dia lari dan lain sebagainya. Dengan larinya kuda yang demikian kencang, dia mendapatkan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar yang berjalan dengan pelan-pelan, tenang-tenang. Kalau Sayyidina Abu Bakar beberapa kali menoleh karena khawatir. Dia bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adrakana talab. Udah kenal lah kita Rasulullah. Ada yang mencari kita dan ada yang mengetahui kita. Rasulullah tersenyum, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan sudah kita jelaskan ketenangan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Bagaimana Rasulullah di Gua Thawr, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah mengkhawatirkan karena telah melihat kakinya orang-orang Quraisy. Namun ketenangan batin Rasulullah, tumakninah hati Rasulullah SAW sangat luar biasa. Ya andaikan kita mendapatkan, mudah-mudahan dapat meskipun sedikit dari bagian tumakninah hati baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit yang dari Rasulullah tidak boleh disebut sedikit, karena Rasulullah adalah orang yang super berkah.
Dan tumakninah ini adalah salah satu thamratul iman, buah dari keimanan. Berapa banyak orang yang memiliki iman, namun dalam ujian tertentu, sedikit problematika hidup, dia udah oleng. Dia udah bingung. Dia mungkin melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh agama. Dengan mendatangin dukun, dengan mendatangin paranormal, dengan berusaha dan lain sebagainya yang tidak diperkenankan oleh hukum syariat. Alangkah pentingnya nilai tumakninah. Dan itulah, tumakninah itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Aku iman ya Allah, tapi supaya hatiku tumakninah. Maka kemudian ringkas cerita Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna laka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih dan mencincang-cincang 4 ekor burung. Kemudian dicampur-campur tubuhnya 4 burung tersebut. Kemudian satu bagian diletakkan di gunung ini, satu bagian diletakkan di gunung ini, satu bagian diletakkan gunung sana, satu bagian diletakkan gunung sana. Kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Kemudian peterbangan semua burung-burung tersebut dan kembali utuh lagi kepada tubuhnya masing-masing 4 burung tadi. Inilah nilai tumakninah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Abu Ya Sayyid Al-Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah menyatakan bahwa umat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nilai keyakinan yang lebih dari umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada umat ini segala sesuatu dalam urusan agama dan juga akhirat lebih detail daripada umat-umat sebelumnya. Maka seyogianya umat ini memiliki keimanan yang lebih tinggi dibanding umat-umat yang sebelumnya. Dan Allah juga menyatakan orang-orang yang tenang hatinya dengan zikrullah. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi selalu tenang dan damai. Tumakninah. Kita lanjutkan cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda tentang Suraqah bin Ju'shum. Suraqah bin Ju'shum sudah dekat dengan posisi rombongan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mendadak kaki kuda Suraqah terpeleset dan jatuh. Suraqah kaget. Setelah dia membetulkan kudanya, naikkan kudanya, dia melihat di atas Rasulullah SAW ada awan. Dan dia yakin bahwa Rasulullah SAW dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Suraqah mengatakan, fatawa'atni nafsi. Nafsuku masih tetap berusaha untuk menuntut. Nafsuku masih tetap untuk berusaha mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar. Maka dia persiapkan kudanya lagi. Dan dia naik kudanya lagi. Dan dia kejar lagi Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan rombongan tadi. Sampai dekat ulang, terpeleset lagi kakinya kuda Suraqah bin Ju'shum ini. Untuk kedua kalinya, dia meyakini bahwa Muhammad pasti dalam penjagaan Tuhannya. Namun, namanya manusia.
keinginan, harapan-harapan. Dia mengatakan fatawa'atni nafsi. Nafsuku masih tetap menuntut untuk aku mengejar ulang. Kalau untuk yang ketiga kalinya, disebutkan sampai dekat dengan Nabi Muhammad, fasakhat qawaimu farasih ila batni. Gal disebutkan bukan sekedar kepleset untuk yang terakhir, tapi seakan-akan kaki kuda Suraqah ada yang membetot, ada yang menarik dari bawah tanah sampai kaki kuda Suraqah tersebut masuk dalam tanah dan sampai ke perutnya kuda itu tadi. Jadi dasar tanahnya, atas tanah sampai nyentuh kepada perut kudanya Suraqah. Maka yakinlah Suraqah tidak mungkinlah bisa mendapati Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Suraqah memanggil-manggil, minta keamanan kepada Rasulullah SAW dan minta untuk ngomong sama Nabi Muhammad. Minta bicara sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi diam. Nabi kemudian berhenti dan bilang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa yang dia minta. Gal kemudian Suraqah meminta, wahai Muhammad. Saat itu Suraqah masih belum Islam. Dia meminta adanya surat sebagai bentuk bukti dan kesaksian bahwa dia pernah jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saat Rasulullah berbicara kepada Suraqah, Rasulullah mengatakan kepada Suraqah, ya Suraqah, kaifa bika idza ulbista siwaroi Qaisar wa Kisra. Wahai Suraqah, gimana engkau jikalau suatu saat engkau memakai gelang-gelang kehormatan, gelang-gelang yang dipakai oleh raja-raja kekaisaran Romawi dan kekaisaran Kisra Persia. Dua negara adik kuasa pada saat itu. Coba bayangkan. Nilai tumaknina dan keyakinan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, yang bersama Rasulullah hanyalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, budaknya Abu Bakar As-Siddiq, dan juga orang yang disewa untuk menunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Dalam keadaan dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Tidak memiliki harta, tidak memiliki apapun. Namun bagaimana keyakinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akan janji Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semisal inilah yang harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita kemudian bimbang, ragu, syak. Ada gejolak di dalam hati akan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita di akhir zaman. Alangkah penting untuk kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di akhir zaman, sehingga kita tidak asal ikut orang. Kita tidak asal ikut sebuah kelompok tertentu. Kita ikutin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Bagaimana juga ulama-ulama kita sholihin yang mereka mengajarkan kepada kita untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam konflik-konflik yang ujung-ujungnya adalah dunia, politik, harta, kekuasaan, ego satu kelompok dan lain sebagainya. Karenanya di antara guru-guru kita, Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengistilahkan generasi di akhir zaman ini yang sangat diharapkan sesuai dengan visi misi manhaj metode dakwah aslafun as-salihin disebut oleh Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni, Jilus Salamah. Istilah Jilus Salamah, generasi yang selamat. Sering beliau ungkapkan arti selamat ini adalah salamatul yad minad dam wa salamatul lisan minad dzam.
Selamatnya tangan dari urusan darah orang. Hati, darah orang jangan sampai kemudian ada sangkut pautnya dengan tangan kita. Terbunuhnya orang jangan sampai ada sangkut pautnya dengan tangan kita. Wasalamatul lisan minadzam. Dan selamatnya lisan dari mencaci orang, dari menjelekkan orang, dari mencemooh orang. Maka bagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW tentang di akhir zaman? Ini yang harus kita pegangin, dan pastinya baginda Nabi Muhammad SAW diberi pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan akhir zaman. Dan itu sering kita bahas di majelis-majelis para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau-beliau telah menyampaikan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib. Karena kita harus tahu berapa ribu hadis tentang akhir zaman, berapa ribu hadis tentang alam barzakh, berapa ribu hadis tentang kiamat, berapa ribu hadis tentang kejadian-kejadian di setelah hari kiamat. Berapa ribu hadis tentang surga dan neraka. Tidakkah itu semuanya ilmu gaib? Kemudian kasihan. Ada orang muncul kemarin sore, kemudian dengan enaknya dia mengatakan, Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa. Nabi Muhammad tidak ngerti ilmu gaib. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang besok terjadi dan lain sebagainya. Masyaallah hadirin. Wal hadirat ikhwanana. Saudara-saudara kita pencinta ilmu dan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai ilmu pun juga karena warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena markas mahabbah adalah tertuju kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode keselamatan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Metode kebahagiaan adalah apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala juga dengan cara yang digariskan dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman akan Allah Subhanahu wa taala adalah pemahaman yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam akidah ijmaliyah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang global, beliau sebutkan, kita beriman amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aman Nabi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kita iman kepada Allah dan kita iman semua yang diturunkan oleh Allah kepada kita menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita iman kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Kita iman kepada semua hadis yang datang dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah akhirnya ditulis satu surat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai tanda bahwa Suraqah bin Ju'shum ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan memang disebutkan dalam sirah Ibn Hisham bahwa Suraqah bin Ju'shum ini datang kepada Rasulullah SAW setelah perang Hunain dan Taif. Jadi setelah penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, dia datang membawa surat Rasulullah SAW menunjukkan, ya Rasulullah, hadza kitabu kali. Ini adalah kitabmu atau tulisan surat darimu untukku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, yauma wafa'in wabir. Ini adalah hari baik dan juga hari untuk menunaikan janji. Maka kemudian Rasulullah menghormatin Suraqah dan Suraqah masuk Islam. Pada saat itu. Disebutkan di antaranya juga yang Suraqah tanyakan sama Rasulullah. Suraqah menanyakan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membuat tempat untuk minumnya onta-ontaku. Tapi ada entah ontanya orang lain ya Rasulullah. Atau onta yang hilang ya Rasulullah, dia datang ke tempat minum onta-ontaku dan dia minum. Ali fiha ajrun. Apakah aku dapatkan pahala akan hal tersebut? Rasulullah menjawab, dan ini sering hadis ini sering kita ungkapkan, tapi kita kadang-kadang banyak tidak tahu asal muasal dari hadis ini. Rasulullah menjawab,
fi kulli kabidin harra ajrun. Di setiap jantung yang berdetak ada pahala. Artinya, di setiap kita memberikan manfaat kepada hewan yang masih hidup, manusia yang hidup, makhluk hidup apapun, itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang kita dapetin di antara dahulu amalnya sebagian ulama-ulama salaf sampai batas mereka kadang setiap pagi memberikan di ujung-ujung rumahnya mereka beberapa gula, diniatkan untuk sedekah sama semut. Dan demikian juga gimana dulu orang-orang tua kita, ayah kita dan ibu kita mengajarin kepada kita dalam urusan tempat sampah. Sama ibu kita diajarin gimana tempat sampah tersebut ada yang dibuang, ada juga yang bisa dikasihkan sama ayam, dikasihkan sama bebek, dikasihkan sama hewan-hewan. Sehingga makanan-makanan yang tidak termakan bisa diberikan kepada hewan-hewan. Dan itu adalah nilai pahala tersendiri. Dan disebutkan Suraqah balik ke kampungnya, ke kaumnya. Dan dia membawa dan mengumpulkan zakat-zakat kaumnya. Dan diberikan kepada Rasulullah SAW setelah penaklukan kota Mekah tersebut. Ini sedikit cerita tentang Suraqah bin Ju'shum yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Dan sampai akhirnya janji Rasulullah SAW atau pandangan Rasulullah, wahai Suraqah, bagaimana engkau ketika engkau memakai gelang-gelang kehormatan Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Kisra Persia. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ditaklukkan Kekaisaran Persia, ditaklukkan awal Romawi, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab sampai disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab meletakkan barang-barang rampasan perang, emas, perhiasan segala macam di pojokan masjid. Setelah sholat subuh disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab melihat sambil menangis. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah aku melihat kecuali ini adalah pertama terbukanya pintu fitnah untuk umat Islam. Sebagian mengatakan, wahai Tuhan, tidakkah Anda gembira dan senang? Ini adalah penaklukan terbesar. Ini adalah penaklukan dua negara adik kuasa. Sayyidina Umar bukannya tidak senang akan ditaklukkannya negara untuk masuk Islam, meluasnya area Islam, tapi harta yang melimpah dan lain sebagainya. Katanya Sayyidina Umar, andaikan di dalam kumpulnya banyak harta ini ada kebaikan, mestinya diberikan kepada orang sebelumku, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW, yang pastinya keduanya lebih baik daripada aku. Demikian pandangan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar juga menyuruh untuk mencari Suraqah bin Ju'shum tersebut. Datanglah Suraqah sudah dalam keadaan tua. Seorang badui, seorang Arab pedalaman, Arab gunung. Jarak antara Mekah dengan Madinah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dia di kampung, dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan diberi gelang Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Kisra Persia. Sebagai bentuk tasdiqan, pembenaran akan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada halaqah-halaqah berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada ahlul ilm, kecintaan kita untuk mengamalkan ilmu, kecintaan kita untuk menyebarkan ilmu, kecintaan kita untuk berkhidmah kepada ilmu. Mudah-mudahan ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling tolong menolong dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali insyaallah di halaqah-halaqah berikutnya, tetap di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.